Jangan sampai salah seorang di antara kalian keberadaannya itu di tengah-tengah keluarganya seperti orang yang hilang. Kita belajar dari perkataan seorang ulama, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yakun ahadukum baina ahlihi kal mafqud. Jangan sampai salah seorang di antara kalian keberadaannya itu di tengah-tengah keluarganya seperti orang yang hilang. Artinya tidak ada faedahnya keberadaannya. La ya'muruhum bil khairi war rasyad. Tidak memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan kebaikan dan amal-amal ibadah, tidak mengajak mereka untuk menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wala yanhahum anis syarri wal fasad, dan juga tidak mencegah mereka, tidak melarang mereka dari perbuatan buruk, dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting sekali bagi kita sebagai orang tua, apalagi sebagai pemimpin rumah tangga, bahwasanya menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengajak anaknya melakukan amal-amal kebaikan, mendidik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntun mereka untuk mengerjakan amal-amal soleh dan memerintahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran tentang seorang ayah yang memberikan wasiat kepada anak kesayangannya. Allah abadikan di dalam surat Luqman, dan nama sang ayah ini adalah Luqman Al-Hakim, ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, kerjakanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kemudian ajaklah manusia, perintahkanlah manusia untuk mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan bersabarlah atas segala apa yang menimpamu, bersabarlah atas musibah-musibah yang menimpamu, karena sesungguhnya demikian itu termasuk perkara-perkara yang sangat ditekankan, perkara-perkara tinggi yang sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang manusia. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Ismail alaihissalam menyandang predikat sebagai seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana inda rabbihi mardiya, dan adalah Nabi Ismail seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz zakah. Karena sebabnya adalah Nabi Ismail alaihissalam selalu memerintahkan keluarganya, memberikan pendidikan, mengajarkan, menuntun keluarganya untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Oleh sebab itulah Nabi Ismail alaihissalam menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas kepada kita, wahai para orang tua, wahai para ayah, pemimpin rumah tangga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, ajaklah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta rizki kepadamu, justru kamilah yang memberi rizki kepadamu. Artinya fokuslah ibadah, dan ajaklah keluargamu untuk beribadah, dan tidak perlu mengkhawatirkan, merisaukan perkara rizki.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut apapun soal rizki dari kita. Justru Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki itu untuk kita. Dan kesudahan akibat yang baik hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kemudian ya, kembali kepada perkataan Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan juga jangan sampai kita menjadi orang tua, ya, seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga yang tidak mencegah, yang tidak melarang keluarga kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ini bahaya juga, ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW mewanti-wanti setiap kita, ya, para orang tua, para ayah, pemimpin rumah tangga, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan dayus, yang mana kata Nabi SAW tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dan riwayat yang lain, dia tidak akan mencium aroma surga, artinya tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Dan dayus ini adalah orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarganya ketika mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Waliyadzubillah. Jadi jangan sampai kita mendiamkan anggota keluarga kita ketika mereka terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan sampai kita diamkan, kita abaikan begitu saja. Justru langsung kita cegah, langsung kita larang apabila ada pelanggaran-pelanggaran, ya, kemaksiatan, perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka langsung kita cegah, langsung kita peringatkan bahwa hal itu, ya, adalah dosa, adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah, ya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua, sebagai pemimpin rumah tangga, ya, ayah, dan termasuk juga ibu, maka hendaknya di dalam rumah tangga itu ada, ya, saling tolong menolong di dalam menjalankan ketaatan, ketakwaan, ibadah, ya, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling tolong menolong di dalam menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi salinglah tolong menolong, bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus semakin menggali, ya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh betapa sangat butuhnya kita kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu agama yang kita terapkan di dalam rumah tangga, maka insya Allah itu akan menjadi keberkahan yang besar di dalam rumah tangga. Apalagi kalau kemudian kita praktekkan lebih banyak lagi, ya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita, ya, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, maka insya Allah keberkahan yang lebih besar lagi akan Allah berikan kepada kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa orang-orang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya, dari pasangan kami, anak keturunan kami, ya, yang menjadi penyejuk mata hati kami, menjadi sumber kebahagiaan kami dunia akhirat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.